Selamat siang, sahabat Kompas.com. Perkenalkan saya Zaki, video jurnalis Kompas.com. Saat ini saya berada di seberang Kedutaan Besar Vatikan yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Sebentar lagi saya akan menyaksikan kedatangan pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus tiba di Kedutaan Besar Vatikan. Oke, sahabat Kompas.com, informasi terakhir yang saya dapat, Paus Fransiskus baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah terbang atau bertolak dari Vatikan. Paus Fransiskus bertolak ke Indonesia menggunakan pesawat komersil, yang artinya dia tidak menggunakan pesawat pribadi maupun pesawat charteran yang berisi dirinya sendiri. Jadi Paus Fransiskus terbang bersama masyarakat sipil, hanya memang dia didampingi oleh beberapa penjaga khusus yang diberi nama Swiss Guard. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus dijadwalkan langsung bertolak ke Kedutaan Besar Vatikan yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Untuk Kedutaan Besar Vatikan sendiri letaknya tak jauh dari stasiun Gambir, mungkin hanya sekitar 200-500 meter dari stasiun Gambir. Adapun Paus Fransiskus tak mau menggunakan fasilitas mewah selama berada di Indonesia. Berdasarkan kabar yang terakhir yang saya dapat, ia bahkan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova dari bandara untuk Kedutaan Besar Vatikan. Dan untuk situasi di sekitar Kedutaan Besar sendiri, memang tak banyak umat Katolik ataupun masyarakat yang berkerumun di sekitar Kedutaan Besar Vatikan. Di sekitar Kedutaan Besar Vatikan hanya nampak personel kepolisian berjaga dan awak media yang berjaga di sekitar lokasi. Di lain sisi, meski Paus Fransiskus dilaporkan telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, jalanan di sekitar Kedutaan Besar Vatikan saat ini masih belum dialihkan ataupun ditutup. Berdasarkan informasi terakhir yang saya dapat dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, memang penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas di sekitar Kedutaan Besar sifatnya situasional. Jadi ketika Paus hendak melintas saja baru jalanan akan ditutup. Jadi selama Paus Fransiskus masih berada di area yang cukup jauh dari Kedutaan Besar, jalan di sekitar Kedutaan Besar Vatikan tidak akan ditutup, sahabat Kompas.com. Jadi bagi sahabat Kompas.com yang memang memiliki urusan atau ingin ke kantor atau ada urusan lain dan melewati kawasan Gambir, tenang saja karena pihak kepolisian tidak akan menutup arus ataupun tidak akan menutup jalanan karena memang sifatnya situasional. Di lain sisi, memang ada ratusan personil kepolisian yang berjaga di sekitar Kedutaan Besar Vatikan. Jadi memang untuk personil yang berjaga itu terdiri, ada Paus Fransiskus, ada Paus Fransiskus. Ya, jadi sahabat Kompas.com, barusan ada orang yang menanyakan ada apa di sini. Jadi nampaknya tidak semua orang tahu bahwa Paus Fransiskus akan mendatangi Kedutaan Besar Vatikan. Jadi mungkin ada beberapa pengguna jalan yang bertanya-tanya gitu, kenapa ya di sekitar kawasan Gambir ini ramai, banyak polisi, banyak awak media. Jadi ternyata memang tak semua masyarakat sekitar tahu bahwa Paus Fransiskus akan hadir ataupun akan mendatangi Kedutaan Besar Vatikan. Kembali pada omongan saya sebelumnya bahwa ada ratusan personel kepolisian berjaga yang terdiri dari
beberapa stakeholder terkait, tak hanya polisi, namun ada dari unsur TNI, kemudian ada dari unsur pemerintah seperti Disub dan Satpol PP. Dan karena memang Paus Fransiskus secara de jure dan de facto merupakan kepala negara Vatikan, jadi memang keamanan yang diterapkan dalam mengawal Paus Fransiskus ini adalah menggunakan protap VVIP, di mana banyak pas pampres yang berjaga di sekitar lokasi. Bisa dilihat sahabat kompas.com, mungkin jika terlihat dari layar Anda, ada banyak beberapa pria yang mengenakan batik gitu ya di seberang jalan. Itu merupakan salah satu pas pampres yang berjaga di sekitar lokasi, karena memang pas pampres ditugaskan untuk berada di sekitar ring 1 atau di sekitar wilayah di mana Paus Fransiskus itu berada. Sementara di ring 2 itu ada aparat kepolisian dan TNI, seperti di sini di seberang jalan ada aparat kepolisian yang standby di sekitar lokasi, menjaga-jaga jika ada sesuatu hal yang tak diinginkan, termasuk untuk merekayasa lalu lintas ketika Paus Fransiskus tiba di Kedutaan Besar Vatikan. Nah, sahabat kompas.com, terkait berapa lama sih Paus Fransiskus berada di Indonesia? Jadi Paus Fransiskus rencananya tiba hari ini dan nantinya akan pergi dari Indonesia pada hari Jumat mendatang ya, pada tanggal 6. Jadi setelah dari Kedutaan Besar Vatikan, nanti rencananya Paus Fransiskus akan mengunjungi gereja katedral maupun Masjid Istiqlal yang letaknya tak jauh dari sini. Kemudian Paus Fransiskus juga rencananya akan menggelar misa akbar yang akan digelar di kawasan Gelora Bung Karno atau di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi nanti misa akbar diikuti oleh ribuan umat Katolik. Paus Fransiskus secara khusus akan memimpin misa akbar yang dilakukan pada Kamis sore yang dimulai pada pukul 17.00 WIB. Jadi bagi umat Katolik yang memang berkesempatan untuk mengikuti misa akbar, kepolisian mengimbau untuk datang lebih awal. Meski acaranya baru dimulai pukul 5 sore, masyarakat diimbau untuk datang sejak pukul 10, karena memang di waktu yang berdekatan atau waktu yang bersamaan ada acara internasional berupa forum internasional antara pemimpin-pemimpin negara di JCC Senayan. Maka dari itu masyarakat diminta untuk datang lebih cepat. Oke, sahabat kompas.com, mungkin seperti dulu laporan yang bisa saya laporkan dari depan Kedutaan Besar Vatikan yang ada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Nantikan live saya selanjutnya, karena memang nanti saya akan menyapa sahabat kompas.com kembali saat Paus Fransiskus tiba di Kedutaan Besar Vatikan. Saya Zakiru Cahyo, video jurnalis kompas.com, pamit undur diri. Terima kasih.